Shalom, jemaat sekalian yang saya kasihi dan Tuhan Yesus kasihi dimanapun Anda berada. Kita akan mulai dengan bagian yang cukup penting, yaitu penyampaian firman Tuhan. Mari kita serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan saja. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan buat kami, khususnya hamba-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang akan pakai sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu Tuhan. Dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak memperkenankan hati-Mu, dan kami tolak segala kuasa-kuasa jahat yang ingin mengganggu, ikut mencampuri penyampaian berita kebenaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini. Kami mohon Tuhan, Kau bungkus kami di dalam kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah kiranya nama-Mu. Inilah doa, permohonan, dan syukur kami, dan penyembahan kami, dan penyerahan di dalam penyampaian berita ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita membaca lebih dahulu firman Tuhan yang kami ambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Sebelum saya melanjutkan penyampaian firman Tuhan atau renungan ini, saya ingin memberikan atau saya ingin membagikan sebuah tip, yaitu tip bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien. Ini saya terapkan di dalam kehidupan saya sendiri sejak saya ada di bangku SD atau waktu itu masih SR, SMP, SMA, bahkan sampai di bangku kuliah di universitas. Yaitu bahwa hampir setiap kali saya masuk ke kelas, saya selalu memilih untuk duduk di bangku yang paling depan, baris pertama, setidak-tidaknya baris yang kedua. Saudara tahu apa maksud saya demikian? Maksud saya ialah supaya saya bisa mendengar dengan lebih jelas apa yang dijelaskan oleh guru atau dosen saya.
Di samping itu saya tidak ingin terganggu dengan suara-suara berisik kalau saya duduk di bangku di belakang. Ya, yang pertama itu. Yang kedua ialah bahwa saya mencatat supaya jelas saya duduk di depan dan atau yang baris kedua, supaya saya lebih jelas mendengar keterangan-keterangan atau apa yang disampaikan oleh guru atau dosen tadi, dan saya catat apa-apa yang seringkali diulang-ulang oleh guru atau dosen ini. Demikian juga saya menggarisbawahi jikalau hal itu diulang-ulang sampai beberapa kali. Karena saya merasa bahwa itu dianggap penting oleh guru atau dosen tersebut. Dan pada waktu saya mempersiapkan untuk ujian atau ulangan besok atau lusa misalnya, maka saya akan lebih memfokuskan kepada apa yang sudah saya catat, yang diulang-ulang tadi dan saya garis bawahi tadi. Dengan ini memudahkan bagi saya untuk tidak usah harus berkali-kali membaca seluruhnya, tetapi paling tidak hanya ada bagian-bagian tertentu yang saya lebih fokuskan. Dan terbukti memang hasilnya tidak mengecewakan. Kembali kepada pembacaan kita. Yohanes pasal 21 tadi, ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, saya perkirakan bahwa Tuhan Yesus mungkin menggandeng atau meminta Petrus atau Simon Petrus itu bersama dengan Tuhan Yesus sedikit menyingkir ke tempat yang lain supaya Tuhan Yesus dan Petrus ini bisa berbicara secara pribadi, tatap muka, begitulah kira-kira. Bahkan Tuhan Yesus sebenarnya dia yang mengambil inisiatif untuk mau berbicara kepada Petrus secara pribadi. Karena rupanya ada sesuatu yang perlu diselesaikan, yaitu masalah yang Tuhan Yesus tahu ada di dalam diri Simon Petrus. Hal ini menjadi pelajaran buat saudara dan saya. Tuhan seringkali senang jikalau kita secara pribadi bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri, sehingga kita bisa mengemukakan secara lebih jelas, transparan, masalah-masalah yang kita hadapi untuk kita sampaikan kepada Tuhan Yesus. Dan inilah yang juga Tuhan Yesus kehendaki buat kita semua. Oleh karena itu, saat teduh secara pribadi sangat-sangat penting dan urgent bagi saudara dan saya. Kita membaca dari Matius 6 ayat 6. Matius pasal 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan hal ini juga diperbuat dan dicontohkan
oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus menghadapi sesuatu di dalam pelayanannya, dia berkomunikasi dengan Bapaknya yang di surga. Kita membaca ini dari Matius pasal 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke sebuah bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi Tuhan Yesus sangat menghargai, bahkan mengingini saudara dan saya setiap kali datang kepada Tuhan untuk boleh menyampaikan segala persoalan kita, pujian kita, syukur kita juga kepadanya. Nah, sebenarnya seberapa pentingkah masalah yang Simon Petrus alami sehingga ia harus diklarifikasi sendiri oleh Tuhan Yesus sampai perlu pembicaraan 4 mata antara Simon dengan Tuhan Yesus. Hal ini rupanya bermula dari kejadian di Kaisarea Filipi, seperti yang tertulis di Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Inilah visi dan misi yang Tuhan Yesus percayakan kepada Simon Petrus. Di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaat-Ku. Suatu visi dan misi yang bukan main besarnya bagi umat manusia di dunia ini. Tetapi apa yang terjadi di halaman istana imam besar pada malam itu, ketika Petrus ada di sana, suatu hal yang bisa-bisa menggagalkan akan visi dan misi yang Tuhan Yesus nyatakan kepada Petrus tadi. Dan hal yang sangat penting yang perlu dipertanyakan Tuhan Yesus kepada Simon adalah, secara to the point Yesus mengatakan, apakah Simon Petrus itu sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Bagian itu pentingnya sedemikian sampai Tuhan Yesus mengulangnya sampai 3 kali dengan pertanyaan yang sama. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan yang sama. Kenapa mesti diulang sampai 3 kali oleh Tuhan Yesus?
Jelas bukan bahwa Tuhan Yesus tidak tahu. Yesus adalah Allah sendiri, dia maha tahu. Sehingga tidak mungkin dia bertanya begitu kepada Petrus oleh karena Yesus tidak tahu. Sebenarnya maksud daripada Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali itu lebih kepada Tuhan Yesus mau supaya Petrus sendiri menyadari keadaannya. Apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan ingin supaya hal ini betul-betul ada di dalam hati Petrus? Karena soal mengasihi Tuhan Yesus ini adalah sesuatu yang merupakan syarat dasar dalam pelayanan kepada Tuhan Yesus. Apapun bentuk pelayanannya kepada Tuhan, ini berlaku kepada saudara dan saya juga. Kasih syarat dasar dalam pelayanan kepada Tuhan. Oleh karena itu, pelayanan tanpa didasarkan kasih adalah sia-sia. Tidak ada pelayanan yang benar jikalau itu tidak didasarkan atas kasih. Saudara dan saya membaca itu dari 1 Korintus pasal 13 tentang kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, jadi kasih begitu pentingnya di dalam pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Yesus, sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kita melayani, tentu saja itu baik. Dan itu perintah Tuhan. Tetapi pelayanan yang bagaimana? Dikatakan jikalau pelayanan itu tanpa kasih, sia-sia. Sekalipun pelayanan itu sampai tubuh kita dibakar sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi itu bukan karena kasih, tidak ada faedahnya sedikit pun. Nah, kasih yang bagaimana yang dimaksudkan di sini? Kasih yang seperti apa? Kasih yang sungguh, kasih yang murni, true love. Bukan kasih yang dicampur-campur dengan hal-hal yang lain, semisal dicampur dengan kesombongan. Beberapa waktu yang lalu saya diberi oleh-oleh dari Sumba Timur sebotol madu. Dikatakan bahwa ini adalah madu hutan. Tapi saya tidak langsung terima, saya langsung bertanya, maaf, apakah ini betul-betul murni madu ini? Sebab kalau madu ini campuran,
Karena banyak sekali madu yang dicampur dengan air gula, maka itu tidak ada gunanya. Tapi saya diyakinkan oleh pemberi itu bahwa ini betul madu yang dari hutan yang murni. Jadi tidak ada orang yang tidak mau hal-hal yang bersifat murni. Kalau ada seorang wanita diberi cincin oleh pacarnya dengan mengatakan bahwa ini adalah murni, tapi kemudian dia periksakan ke tukang emas, dikatakan bahwa ini bukan murni 24 karat tapi tak 19 karat atau 20 karat, tentu saja dia akan sangat-sangat kecewa karena itu campuran. Begitu juga dengan kasih. Kasih yang bagaimana yang saudara dan saya pakai untuk mendasari pelayanan kita. Apakah murni atau tadi seperti saya katakan ada campuran-campuran lain, semisal dicampur dengan kesombongan. Kita membaca dari Yohanes pasal 21 ayat 5b. Yohanes pasal 21 pembacaan kita tadi ayat 15b. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Siapa yang dimaksudkan mereka ini oleh Tuhan Yesus? Tidak lain adalah murid-murid yang lain. Kenapa Tuhan Yesus kok menyinggung-nyinggung murid-murid yang lain, teman-teman daripada Petrus sendiri? Ini tidak lain oleh karena Petrus sendiri menyinggung hal itu. Dituliskan di dalam Markus pasal 14. Markus pasal 14. Ayat 27 dan 29. Markus 14 ayat 27 dan 29. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Jadi apa yang dikatakan oleh Petrus, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Jelas apa yang dikatakan oleh Simon Petrus ini adalah merupakan kesombongan daripadanya. Ya, bahwa seolah-olah imannya dia lebih daripada iman daripada saudara-saudaranya yang lain. Seandainya benar pun, bukankah ini suatu kesombongan? Dan kesombongan ini adalah sesuatu hal yang dibenci oleh Tuhan Yesus. Kasih disertai kesombongan sebenarnya bukan kasih seperti tertulis di dalam 1 Korintus pasal 13 tadi, ayat yang keempat. Dengan demikian, jikalau saudara dan saya melayani dengan kasih, berarti bahwa kita juga melayani itu dengan kerendahan hati. Kalau saudara dan saya melayani dengan kesombongan atau dengan tinggi hati, tidak ada artinya, karena itu berarti saudara dan saya sebenarnya melayani diri kita sendiri, bukan melayani untuk Tuhan. Pelayan yang sombong tidak patut disebut pelayan. Di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan 10.
Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membacak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, lihatlah, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Jadi kerendahan hati itu harus menyertai pelayanan kita. Hal lain yang sangat penting yang diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus ialah satunya kata dan perbuatan. Artinya apa yang kita katakan harus sesuai dengan perbuatan kita. Jikalau tidak demikian, maka saudara dan saya akan dikatakan menipu, atau bahkan lebih daripada itu, dikatakan munafik. Dan inilah yang juga dibenci oleh Tuhan Yesus. Dan seringkali orang Farisi dikecam oleh Tuhan Yesus karena kemunafikannya. Engkau seperti kubur di luar putih, di dalam penuh dengan kebusukan. Dan ini diingatkan kepada Simon Petrus dengan pertanyaan sampai 3 kali yang sama, yaitu apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Karena sebenarnya Tuhan Yesus juga ingin mengingatkan kepada Petrus apa yang telah dilakukan ketika Tuhan Yesus ada di depan sidang imam besar. Ketika Petrus pada waktu itu disapa oleh seorang hamba perempuan, dia menyangkal. Yang kedua kali juga dia menyangkal. Sampai ketiga kali. Dan sampai yang ketiga kali Petrus sampai mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Markus 14 ayat 70 sampai dengan 72. Dengan perkataan lain, Simon Petrus sudah melakukan dosa yang serius sekali, yaitu dosa penyangkalan. Dan suatu penyangkalan ini adalah hal yang sangat-sangat serius bagi siapapun kita pengikut-pengikutnya. Kita membaca itu dari Matius pasal 10 ayat 32 dan 33. "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga." Saudara-saudara jemaat Yesus Kristus yang dikasihi Allah dan juga dikasihi oleh Tuhan Yesus dan saya kasihi. Tanpa kita sadari, saudara-saudara dan saya pun seringkali terlibat di dalam penyangkalan akan nama Kristus. Barangkali saudara dan saya akan menolak, masa sih? Saya tidak pernah menyangkal, saya tidak kenal pada Tuhan Yesus. Saudara dan saya perlu tahu bahwa penyangkalan tidak harus dengan mulut, verbal, tetapi penyangkalan lebih banyak kita lakukan secara non-verbal, yaitu melalui perbuatan kita. Jikalau perbuatan kita atau karakter kita atau apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini yang tidak sesuai dengan identitas atau status kita sebagai anak Allah atau pengikut Kristus, itulah sebenarnya suatu penyangkalan juga. Dan ingatlah bahwa perbuatan kita berbicara lebih keras daripada mulut kita. Matius pasal 12 ayat 33. "Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik,
maka tidak baik pula buahnya. Sebab itu dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi orang mengenal suatu pohon ini pohon apa? Melihat buahnya, bukan daunnya, bukan bunganya, bukan batangnya, tetapi buahnya. Saya ingin menunjukkan suatu figura yang saya pasang di kamar saya. Figura ini dari Matius pasal 12 ayat 33 tadi. Bahasa Inggris yang kurang lebih artinya begini. Orang mungkin ragu-ragu terhadap apa yang engkau ucapkan, tetapi mereka selalu akan percaya apa yang saudara perbuat. Jadi itulah yang saya maksudkan dengan perbuatan kita berbicara lebih keras daripada kata-kata kita. Dan sampailah kami pada pertanyaan yang ketiga tadi. Ya, pertanyaan yang ketiga dari Tuhan Yesus kepada Petrus. Kata Yesus ayat 17 Yohanes 21 tadi. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kali. Saya tafsirkan ini bahwa Petrus pada saat ketiga, pertanyaan ketiga disampaikan, maka hancurlah sebenarnya hati dan perasaan daripada Petrus. Karena dia lebih diyakinkan akan kesalahannya, pengkhianatannya menyangkal nama Yesus. Sehingga dia sangat-sangat sedih. Bukan hanya mengaku, dia sangat menyesal. Dan bisa dikatakan dia bertobat atas segala kesalahan bahkan dosanya. Tuhan Yesus dengan mengatakan hal-hal yang kemudian bahwa dia nanti akan menyerahkan hidupnya mengikut apa yang tidak dia kehendaki, ya tetap setia bahkan melayani Tuhan sampai matinya dengan cara disalib, bahkan dengan kepala di bawah. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya ingatkan kepada jemaat sekalian bahwa pada hari Jumat yang akan datang, jemaat termasuk semua aktivis sebenarnya, majelis hamba Tuhan, pengurus komisi, bahkan siapapun yang rindu untuk melayani, diundang untuk mengikuti suatu pembekalan di gereja pada malam hari Jumat malam, kalau tidak salah pukul 8 atau pukul 7 dimulai. Tetapi izinkan saya kembali mengingatkan kepada saudara-saudara dan saya, mari kita melayani Tuhan dengan kasih yang sungguh, kasih yang murni. Layanilah dengan kerendahan hati sebagai layaknya seorang pelayan. Layanilah melalui kehidupan saudara dan saya yang mencerminkan bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Selamat melayani. Amin.